Pemirsa Bali TV, dampak pandemi COVID-19 di bidang pendidikan salah satunya adalah diterapkannya sistem pembelajaran dari rumah. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi sekolah swasta yang mengandalkan biaya operasional dari pembayaran SPP siswa. Di sisi lain, Gubernur Bali menyatakan biaya SPP di sekolah swasta bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 akan ditanggung pemerintah. Bagaimana pengelola sekolah swasta menyikapi kondisi ini? Bagaimana juga dengan wacana bantuan operasional sekolah, daerah atau BOSDA dan jaring pengaman sosial di sektor pendidikan ini? Malam hari ini kita telah terhubung dengan Ketua YPLP PGRI Badung, Dr. DRS Imade Gede Putra Wijaya, SHMSI. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Baik, Bapak bisa dijelaskan kepada masyarakat dan juga pemirsa Bali TV ini bagaimana kalangan pengelola sekolah swasta untuk menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun siaran ini bisa berada, bisa ditangkap dan didengarkan. Terima kasih atas perhatian Bali TV dan para pemirsa. Belakangan ini memang sekolah di bawah binaan kami, yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Kabupaten PGRI Badung, itu memang sedang menghadapi problema sebagai dampak dari merebaknya COVID-19, di mana tidak ada pembelajaran secara langsung sebagaimana biasa. Jadi anak-anak tidak datang ke sekolah, melainkan tetap tinggal di rumah masing-masing dengan menerima pembelajaran dari rumah guru masing-masing lewat media online. Itu sehingga dengan demikian memang sangat berdampak terhadap kewajiban anak itu sendiri, yaitu di dalam rangka mendukung operasional pendidikan. Jadi kalau berjalan secara normal, mereka datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran dari guru, menerima tugas-tugas dan lain sebagainya. Akan tetapi karena ada imbauan dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun lewat Pemprov Bali dan Dinas Pendidikannya, maka proses pembelajaran itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Sehingga dengan demikian ini berdampak pula pada kewajiban anak-anak, di mana biasanya mereka dengan rajin untuk menunaikan kewajibannya, itu membayar sumbangan pembinaan pendidikan yang disebut dengan SPP atau dana komite begitu. Belakangan ini hal itu tidak terjadi. Jadi sudah secara efektif 1,5 bulan pandemi COVID-19 ini terjadi. Jadi 2 bulan terakhir kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh anak didik yang ada di bawah binaan YPLP PGRI Kabupaten Badung. Oleh karenanya ini tentu menjadi problem terhadap kami, karena terus terang saja kewajiban kami terhadap guru tetap kami harus tindak lanjuti. Dalam kata lain bahwa karena guru telah melaksanakan tugas secara online, maka hak-haknya dia tetap harus kami penuhi demikian. Baik, sejauh ini Pak Made, langkah apa yang sudah diambil untuk menutupi biaya operasional sekolah? Jadi yang bisa kami lakukan adalah menghimbau anak-anak lewat guru, lewat wali kelasnya untuk tetap menunaikan kewajibannya membayar SPP meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Kita maklumi itu. Tapi di sisi lain kami dari lembaga pendidikan juga tidak mungkin tidak gitu untuk membayar
hak-hak yang harus diterima oleh guru. Karena selama ini kan mereka tetap menunaikan kewajibannya, menjalankan tugasnya, memberikan proses pembelajaran terhadap anak didik, dan bahkan mereka mestinya juga kami dukung paket datanya atau biaya operasionalnya untuk membeli kuota sehingga ia bisa berkomunikasi dengan anak didiknya. Pak Made, ini ada pernyataan dari Gubernur Bali terkait dana BOSDA dan juga dana JPS bidang pendidikan. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Kami menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali selama ini. Yang pertama, pernah sekolah swasta dijanjikan akan diberikan BOSDA, jadi bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Dan bahkan janji Pak Gubernur itu justru pada saat perubahan. Itu kalau tidak salah bulan Oktober, November, Desember, bulan 6 bulan yang lalu. Kan tetapi itu sudah berjalan 6 bulan, tiba-tiba sekarang kita tertimpa oleh pandemi COVID-19 ini. Dan hal itu terjadi sejak tanggal 16 Maret. Meskipun di sudah awal Maret sebenarnya pandemi COVID-19 itu, tapi kita akan dihentikan untuk tidak belajar dan tidak datang ke sekolah sejak tanggal 16 Maret. Jadi sejak itu juga sampai dengan sekarang tanggal 30 April, itu berarti sudah 1,5 bulan anak-anak kami itu ada di rumahnya masing-masing. Tapi proses pembelajaran terus-menerus sebenarnya berjalan. Oleh karenanya kami berharap banyak pada Bapak Gubernur agar satu, mungkin BOSDA dicairkan. Terus yang kedua, beberapa hari yang lalu beliau juga akan memberikan semacam paket begitu, paket 4 kalau tidak salah, adalah jaring pengaman sosial terhadap orang tua siswa yang terdampak COVID-19. Jadi kalau benar ini, menurut hemat kami ini sangat membantu. Meskipun sebenarnya kami masih lebih berharap lebih daripada ini, sehingga dengan demikian operasional sekolah itu bisa berjalan sebagaimana biasa. Iya, di tengah kondisi seperti sekarang ini, Pak Made, ini bagaimana sekolah swasta menyikapi diri untuk menyambut tahun ajaran baru, Pak? Kita memang harus berpikir lebih kritis lagi, bagaimana penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan per Juli 2020 yang akan datang ini sudah kita lakukan upaya-upaya dari sekarang. Ada anak-anak yang secara perorangan datang ke sekolah, calon lulusan SMP, ada juga yang kita harapkan bisa mendaftar secara online. Kita sudah melakukan sosialisasi sebenarnya kepada beberapa sekolah-sekolah SMP yang ada di wilayah terdekat daripada sekolah-sekolah PGRI di Kabupaten Badung ini. Akan tetapi kegiatan sosialisasi selanjutnya terhalang oleh COVID-19 itu sendiri. Selain awalnya terhalang oleh kegiatan persiapan daripada pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan SMP itu sendiri. Ya. Pak Made, ada harapan untuk dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19? Apa? Mohon diulang. Dari Pak Made sendiri, ini ada harapan nggak untuk dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini? Kami berharap banyak bagaimana proses pembelajaran di rumah itu akan terus terjadi, baik itu bisa dilaksanakan lewat daring maupun lainnya. Oleh karenanya tentu lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dan tanpa dukungan orang tua. Terutama kami di sekolah swasta yang mana semua tenaga pengajarnya kita harus bayar selang langsung, karena kami terus terang saja hanya 1% atau sekian orang dari sebagian besar guru kami itu adalah tenaga PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan. Sehingga dengan demikian 98%
kurang lebih itu. Jadi tenaga-tenaga kami itu adalah tenaga honor. Dan murni tenaga honor mereka baru bisa kami bayar separuh daripada kemampuan pemerintah. Jadi pemerintah misalnya per SKS itu mau bisa membayar 100.000, kami baru separuh daripada itu. Sehingga dengan demikian terus terang saja hulu rentangan daripada pemerintah baik lewat BOS reguler, BOS pusat yang bersumber dari APBN maupun BOSDA yang bersumber dari APBD, termasuk dari orang tua itu masih sangat kami butuhkan. Iya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini. Pemirsa, demikian wawancara kami bersama Dr. DRS Imade Gede Putra Wijaya, SHMSI. Beliau adalah Ketua YPLP Pegri Badung. Ini terkait menanti dana BOSDA dan juga JPS Pendidikan dalam Bali Post Talk. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.